Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk Anda semua, untuk saya dan kita semua. Peter Drucker bilang, tidak ada yang pasti dalam kehidupan ini. Satu-satunya pastian itu hanyalah perubahan. Dinosaurus yang besar, kuat dan perkasa, akhirnya punah. Tetapi makhluk-makhluk kecil lainnya yang lemah, bahkan melata, tetap bertahan berabad-abad hingga sekarang. Jadi, yang sanggup memenangkan kehidupan ini bukanlah yang kuat, besar, dan perkasa, tetapi mereka yang sanggup beradaptasi dengan segala perubahan. Mereka yang mau berkompromi dengan keadaan, mau menyesuaikan diri dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Mereka lah yang menjadi juara kehidupan. Selamat bekerja, tetap kreatif, jaga kesehatan, dan tetap menginspirasi. Bagi Anda yang memiliki handphone jenis iPhone milik Apple ya, tentu sudah tidak asing lagi jika memiliki juga laptop yang berbasis Macintosh dari Apple. Tapi bagi yang hanya memiliki handphonenya tapi laptopnya berbasis Windows, seperti saya yang budgetnya terbatas, syukur-syukur punya iPhone-nya, jadi belum memiliki laptop Mac-nya. Maka bagi yang memiliki Mac tadi nggak masalah lagi terkait dengan fungsi-fungsi interface antara iPhone dengan laptop berbasis Mac. Tapi bagaimana kalau iPhone yang berbasis Apple, sementara kita memiliki laptop Windows? Bagaimana kita memanfaatkan sama seperti mereka yang full compatible seperti itu? Ini yang kita bahas ya. Dalam hal ini kita memanfaatkan fitur iTunes ya pada laptop Windows. Jadi kita bisa menggunakan mirip dengan orang yang memiliki Mac juga, dengan cara di dalam laptop Windows-nya harus terpasang iTunes juga. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur-fitur iPhone lebih banyak, tidak sekadar untuk kepentingan yang terbatas ya. Selama ini kita memegang iPhone sebagai alat komunikasi cerdas. Tapi sebelum ke sana, pasti ada pertanyaan, memang apa untungnya kalau misalnya iPhone kita bisa dihubungkan dengan laptop yang tadi berbasis Windows? Pertama, kita bisa menikmati lagu-lagu di iTunes dengan segala kelebihannya. Sementara sambil bekerja, iPhone-nya kita istirahatkan, fokus pada pekerjaan. Yang kedua, kita bisa membackup semua data yang ada di iPhone tersebut ke dalam laptop. Kemudian kita bisa melakukan pengeditan video yang berasal dari kita rekam dari iPhone misalnya dengan software editing profesional. Walaupun di iPhone-nya sendiri kita bisa melakukan pengeditan, tetapi tentu terbatas fiturnya. Tapi kalau kita menggunakan software seperti Camtasia, menggunakan Adobe Premiere, Adobe Premiere
tentu tidak cukup menggunakan handphone, padahal videonya mungkin direkam menggunakan handphone. Nah, kita bisa lakukan di laptop kita, ya. Kemudian kita bisa mengatur format media sesuai keinginan. Kalau di iPhone sendiri kan terbatas, ya. Jadi kita bisa, oh ya Bu, ada yang mau pulang, mengatur format foto dan lain-lain, ya. Kita menyimpannya di laptop. Kemudian memanfaatkan, ini yang sangat penting, memanfaatkan kamera handphone sebagai pengganti webcam dengan sambungan USB. Sekarang ini saya menggunakan kamera iPhone saya manfaatkan untuk merekam ini, ya. Jadi ini menggunakan iPhone yang dihubungkan ke USB. Video saya sebelumnya ada juga tutorial untuk menghubungkan antara iPhone sebagai kamera pengganti webcam dengan jaringan WiFi. Nah, setelah beberapa lama saya menggunakan, ada kekurangannya kalau menggunakan WiFi. Kalau jaringannya kurang lancar, gambarnya kadang-kadang berkedip-kedip, atau antara suara audio dengan visual sering tidak sinkron. Itu kelemahannya menggunakan WiFi. Nah, dengan USB jadi lebih enak. Tapi kita tidak bisa menghubungkan begitu saja USB langsung masuk ke laptop. Ada syaratnya, yaitu tadi menggunakan iTunes-nya dulu diinstal, ya. Dan tentu banyak fitur lain yang ini yang minimal. Jadi kita bisa memaksimalkan fungsi iPhone kita sekaligus fitur-fitur lainnya yang kan lebih mudah, lebih nyaman digunakan di laptop gitu. Nah, caranya pertama kita hubungkan HP kita ke laptop dulu. Jadi di Windows kita buka window settingnya, kemudian di sana ada tertulis phone. Jadi hubungkan di sana. Hidupkan iPhone kita dalam jaringan yang sama, apakah menggunakan hotspot, apakah menggunakan WiFi. Kemudian klik di sini, maka Windows akan mendeteksi keberadaannya. Kalau sudah terhubung, sudah, ya. Kemudian yang kedua, kita harus menginstal iTunes di laptop kita karena Windows menyediakan sarananya. Nah, jadi iTunes itu menjadi platform penghubung antara perangkat yang berbeda ini. Jadi bukan hanya sekadar untuk sarana hiburan lagu, tapi ternyata lebih dari itu. iTunes kuncinya. Jadi kita install iTunes di laptop, download aplikasinya di mana? Ambil dari Microsoft Store, ya. Kita buka di laptop kita, pilih di sini, ya, ada Microsoft Store. Klik di sini, maka akan kita lihat ini. Klik di sini, ya. Nah itu. Jadi kita install dulu, dan tentu nanti akan minta sign in, sign up di laptop, isi dengan Apple ID kita. Lalu kalau sudah terinstall, kita buka program aplikasi iTunes-nya untuk mengecek di laptop. Nah, kalau sudah ada berarti kita tinggal membukanya, ada seperti ini, ya. Klik di situ, maka akan muncul ini layar iTunes di laptop yang sudah terinstall. Ini berarti tinggal siap menjalankan yang lainnya. Udah, begitu saja. Nanti manfaatnya kita bisa melakukan backup data dan sebagainya. Baik, untuk itu ilustrasinya kita akan lakukan seperti yang tadi disampaikan. Pertama, kita buka Microsoft Store. Oke.
Nah, ini iTunes. Tapi karena saya sudah terinstall, saya sudah menginstalnya, jadi nah ini di sini kalau kita belum terinstall maka di sini tulisannya install. Karena saya sudah terinstall maka tidak perlu lagi. Jadi untuk menginstalnya, ya, kecuali untuk update. Nah, setelah terinstall, halaman iTunes-nya sudah muncul. Ya, ini minta update ya. Oke. Nah, Anda mau nyetel musik? Musik. Wah, banyak sekali. Kita coba sekarang musiknya. Ya, tapi mohon maaf, suaranya saya matikan supaya tidak terkena semprit oleh YouTube. Kita minimize bisa. Nah, ini tinggal kita bekerja. Ini main seperti ini, jadi jendelanya. Kalau ingin ikut bernyanyi, kita buka, liriknya ada. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke halaman semua. Nah, ini ada banyak di sini yang kita bisa pilih. Baik, ini fungsi untuk mendengarkan lagu atau bahkan ikut bernyanyi. Sekarang fungsi lainnya untuk untuk melakukan pencadangan. Kita bisa cadangkan dalam keadaan defaultnya. Prosedur pencadangan dilakukan secara otomatis oleh iPhone, tersimpan di dalam iCloud, ya. Nah, yang jadi masalah kalau iCloud-nya itu hanya bisa kita akses kalau dalam keadaan terhubung dengan internet, kan begitu. Satu, yang kedua, iCloud juga ada batasannya. Kalau mau ditambah, kita harus nambah biaya lagi, beli ruang yang lebih besar. Nah, kita bisa melakukan itu dengan membackupnya di laptop atau kombinasikan nantinya, ya, membackup file kita di laptop. Nah, jadi saya ulangi. Ini ada ikonnya iPhone atau HP, klik di sini, nah muncul summary. Inilah yang kita. Nah, backup otomatisnya ada di sini, automatically backup di iCloud. Kita bisa simpan backupnya di komputer. Nih, pilih disk komputer. Silahkan mau dibuat enkripsi supaya aman, kemudian menyimpannya di mana, kemudian kapan nanti kita akan melakukan restore lebih mudah kalau terjadi sesuatu. Oke, jadi kita bisa ubah ke sini, ya. Tapi kebetulan laptop saya ini isinya juga keterbatas. Jadi, nah, apalagi tentang misalnya video dan segala macam yang kita simpan di sini, foto, nah, udah nih banyak sekali fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan. Silakan Anda explore sendiri nantinya itu. Nah, ini jadi selain menikmati musiknya, kita bisa memanfaatkan backup data di laptop kita. Kembali ke musik, ya. Atau sekarang misalnya kita ingin langsung akses ke filenya, kita akan buka. Ini ada Apple iPhone. Nah, ini data yang ada, kita bisa buka. Jadi intinya kuncinya ada di iTunes. Download iTunes-nya, install di laptop kita yang berbasis Windows, maka kita akan bisa menyamakan fungsi kita seperti orang yang memiliki Mac juga. Apalagi, ya banyak sekali lagi yang lain yang saya sendiri banyak belum tahu, ya, yang lain, ya, untuk sementara itu.
Pertama tadi adalah untuk mendengarkan musik berkualitas, kualitasnya bagus dari iTunes dan asli, ya kan? Ada liriknya lagi dan bisa kita minimize. Tuh. Jadi kita bisa sambil bekerja. Sementara iPhone-nya kita matikan misalnya kalau kita tidak ingin memanfaatkan iPhone itu. Yang kedua pencadangan. Yang ketiga kita bisa mengedit video-video yang kita rekam di iPhone dengan mudah. Dulu dengan tidak menghubungkan dengan iTunes saya susah banget untuk memindahkan ke laptop karena kualitas video yang tinggi itu biasanya filenya besar-besar, jadi sulit kalau kita mentransfernya lewat jaringan WiFi, internet atau misalnya seperti itu. Tapi kalau dengan ini kita menggunakan USB, jadi lebih cepat ya. Dan yang terakhir adalah menggunakan yang utama sebenarnya yang saya perlunya adalah menggunakan handphone. Ini handphone, ini ada tangan saya pegang handphonenya, saya gunakan sebagai kamera. Tentu kualitasnya lebih baik daripada webcam ya. Ya sementara kita tidak memiliki kamera lainnya, kita bisa manfaatkan iPhone yang kameranya juga tidak kalah dengan DSLR. Wah, apalagi cuman sekadar webcam biasa itu ya. Nah, lainnya silakan kalau ada yang punya ide lainnya, manfaat lainnya apa? Ya, silakan dikomentari di komentar saya. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini pada video ini. Terima kasih telah mampir ke channel saya. Terima kasih yang sudah menjadi subscriber. Yang belum, silakan subscribe sehingga Anda akan mendapatkan update dari saya. Dan mudah-mudahan ini lancar. Kalau lancar saya akan update terus. Kita akan berbicara soal edukasi, tentang pendidikan, tentang peralatannya yang mendukung ya, tentang hal-hal lain yang terkait dengan edukasi. Belajar dari apa saja, dari mana saja, dengan siapa saja, di mana saja. Belajar, dan belajar. Belajar menginspirasi dan menginspirasi untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.